Selamat pagi anak-anakku. Apakah kalian sudah siap belajar pagi ini? Sudah disiapkan buku paket, buku catatan, dan Alkitabnya? Oke, kita mulai ya. Kalian bisa mencatat di buku catatan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang susah atau senang tetap melayani. Bacaan Alkitabnya ada di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Nah, kita akan melihat dulu ya arti melayani. Melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Melayani juga memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Ya, terlihat lebih rendah. Karena posisinya kita harus melayani, harus menempatkan diri kita lebih rendah dari yang kita layani. Dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Nah, mungkin selama ini kalian hanya memahami yang namanya melayani itu ya hanya di lingkungan gereja. Tetapi pendapat ini tidak benar, nah ya. Kita bisa melayani dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya di lingkungan gereja, tetapi di luar, di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan sekolah, masyarakat, ya, kita pun juga bisa melayani. Nih, tantangan yang dihadapi saat melayani. Ada tantangannya, kenapa? Karena melayani itu bukan sesuatu hal yang mudah, nah. Bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Karena kalau orang mau melayani itu, orang harus merendahkan hatinya, ya. Tidak boleh merasa aku lebih tinggi, aku lebih kuat, tidak boleh, ya. Siapapun yang kita layani, sekalipun mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita, tetapi kita harus tetap melayani. Nah, di buku paket kalian ada ilustrasi cerita tentang seorang pelayan toko ya. Mungkin kedudukan pelayan toko itu mungkin sesungguhnya lebih tinggi dari si pembeli gelandangan yang akan membeli di tokonya. Meskipun pada akhirnya nggak jadi beli, tetapi pelayan harus tetap melayani dengan rendah hati. Nah, tantangannya nih. Yang pertama, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat. Sekalipun nasihat itu baik dan berguna bagi dirinya. Bahkan kadang-kadang bisa ya ada ancaman dari orang yang diberikan nasihat atau diberi peringatan kalau hal itu tidak berkenan ya. Nah, misalnya ada orang yang melanggar peraturan, lalu diingatkan oleh seseorang lain. Namun ia menjadi marah dan tidak terima jika diberi peringatan. Nah, kalian bisa melihat banyak tayangan televisi ya, bagaimana banyak orang yang ketika ditegur karena mereka melanggar protokol kesehatan, tidak pakai masker misalnya. Mereka dinasehati baik-baik ya. Tetapi mereka marah-marah. Sudah tidak merasa bersalah, tapi mereka tidak terima diberi peringatan ya. Sampai petugas harus menerapkan aturan yang keras. Karena kalau ini dilanggar akan membahayakan mereka sendiri, membahayakan orang lain juga. Kalau tidak mau menggunakan masker, tidak hanya dia sendiri yang tertular ya.
tetapi bisa jadi orang-orang di dekat dia, keluarganya. Nah, ini yang tidak pernah disadari. Ini sulit ya anak-anak. Oleh sebab ini seperti tantangan yang harus dihadapi ketika melayani. Kadang-kadang nasihat baik pun tidak didengarkan dengan baik oleh seseorang. Nah, tantangan berikutnya, seringkali ketika ada orang yang hendak melayani, kadang ia malah dinilai, wah ini baru cari perhatian atau mencari pujian. Padahal orang tersebut sungguh-sungguh memang ingin melayani. Tetapi orang lain kadang-kadang berpikir berbeda, ya. Dianggapnya ingin mencari perhatian, mencari pujian. Contohnya ini misalnya, ya. Ketika ada seorang anak yang melihat gurunya membawa buku banyak, anak ini cepat-cepat mendatangi gurunya, mencoba membantu membawakan. Dia ingin melayani gurunya, ya. Tetapi ada orang lain temannya yang mau cari perhatian atau biar dipuji. Nah, seringkali ini terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang kadang-kadang gak mau melayani, ya. Enggak ya. Daripada nanti dianggap mencari pujian. Nah, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Ketika seseorang itu akan melayani, dia harus memiliki kesabaran. Dia juga harus memiliki emosi yang positif, artinya memandang segala sesuatu dengan positif, tidak negatif thinking dulu ya, apa-apa di pikirannya hanya negatif saja. Nah, itu tidak benar. Untuk orang yang akan melayani, tidak boleh seperti itu ya. Nah, tugas melayani, mengajar, menasihati, dan melakukan perbuatan benar itu harus dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Ya, kalau kalian lihat tantangannya tadi, kalau kalian tidak sabar, ya pasti nggak akan mau melayani lagi. Atau kalian tidak mampu menguasai diri ketika orang yang kita nasihati tidak terima terus marah, terus kalian tidak bisa mengendalikan emosi, nah akhirnya malah jadi bertengkar. Nah, makanya di sini ditegaskan untuk tugas melayani, mengajar, menasehati, dan melakukan perbuatan benar itu harus dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri itu gimana? Artinya apa? Menguasai diri itu artinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya. Kalau ada yang marah-marah, sabar, ya. Itu artinya mengendalikan diri. Manusia tidak dapat hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Karena manusia itu memiliki keterbatasan, ya, karena itu dia membutuhkan pertolongan dari orang lain, terutama dari Tuhan. Nah, ini sudah kita pelajari di pelajaran kemarin, Roh Kudus penolongku. Nah, Tuhan tahu keterbatasan manusia, sehingga Tuhan sudah siap ya untuk memberi pertolongan melalui Roh Kudus ya. Karena Tuhan tahu manusia pasti akan butuh pertolongan, nggak bisa mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Sama seperti ketika seseorang melayani, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Hanya dengan keterampilan ya, dengan kepandaian saja itu tidak cukup untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Ya, tentunya pelayan yang
dikehendaki Tuhan seperti teladan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Butuh pengendalian diri, butuh penguasaan diri, butuh sikap sabar, ya. Dan kita harus terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, karena apa? Tuhan akan menguatkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, tetapi juga sekaligus memberikan kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Kadang-kadang ada banyak hal yang atau ada orang-orang tertentu yang memang sulit untuk diubah, ya. Itu Tuhan beri kekuatan pada kita supaya kita sabar, tapi Dia juga memberi kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah, meskipun kadang-kadang tampaknya itu tidak bisa diubah, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita yakin kita sanggup mengubahnya, ya. Jadi Dia menguatkan kita supaya kita bisa menerima. Kalau memang itu tidak bisa dirubah, ya sudah, sekalipun mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa, ya, tapi memang tidak bisa berubah, ya kita bisa menerima itu, ya. Nah, tapi juga beri kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan itu tahu bahwa sesuatu itu bisa diubah, ya pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengubahnya. Nah, saat melakukan pelayanan dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu tidak melakukannya seorang diri. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dan yang selalu berharap akan penyertaannya. Di sini juga dikatakan bahwa sekalipun kalian masih anak-anak, bukan berarti kalian tidak bisa melayani, ya. Karena usia anak-anak itu tidak menjadi hambatan untuk melakukan pelayanan. Contohnya nih, menasehati teman yang selalu bermain, tidak mau mengerjakan tugas belajar dari sekolah, ya. Meskipun bisa saja temannya itu nanti akan mengejek dan menjauhi kita, tapi kita harus tetap melakukannya. Ini adalah wujud pelayanan terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena menasehati dalam hal yang baik itu bukan sesuatu yang salah. Seperti contoh tadi, seorang anak yang akan membawakan bukunya dari guru, ya. Meskipun teman-temannya mengejek, mengatakan, kamu pengen dipuji, cari perhatian misalnya. Biar saja, ya. Karena apa yang kamu lakukan itu bukan hal yang salah. Kamu harus tetap melakukannya sebagai wujud pelayanan terhadap sesama manusia. Nah, sampai di sini anak-anak, kalian kalau ada yang tidak paham nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus berkati.